tercinta, ya Ustazah Teh Yunda. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kia. Kalau selama ini Cikirika. melalui media sosial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu sambutan silakan deh kita ngobrol-ngobrol. Yang pakai baju putih banyak. Luar biasa. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi di Islamic Center Kabupaten Kolaka. Termasuk beliau berdua. Ya Allah. Ternyata beliau di Kabupaten Kolaka Islamic Center. Ya, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Besok udah pulang ke Bogor. Ada kajian di Bogor. Besok tanggal 15-nya ada acara Q&A di Metro TV. Udah gitu 16-nya ada di Al-Mutakin Panduraya. Baru ke Kalimantan. Kenapa diulang? Tenggelam, mohon maaf. Betul saja. Yuk kita simak tilawahnya dulu ya. Bandung kemarin udah dari tanggal 2 sampai 6 Desember. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taiwan belum lagi, ini lebih dekat. Yang paling dekat justru mau ke Hong Kong dulu. Yuk nanti kita ngaji bareng lagi di Taiwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garut belum, paling ada Ciamis. Allah, amin, amin. Caranya taubatan nasuha. Kalau udah taubatan nasuha, insya Allah Allah punya kuasa mengampuni dosa. Allah. Insya Allah nanti Maduranya di mana? Nge-like kah? Lancar nggak? Allah. Ya, dengarkan tilawah ya. Yulia Rahman.
Unaha di mana? Belum nih, belum sempat ke sana. Belum sempat ke sana. Dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran mendapatkan Udah bisa lagi belum? atau keutamaannya. Iya, di Kendari emang XL-nya jelek, jadi gini. Jiwa. Amin ya rabbal Udah bisa belum? alamin. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Waalaikumsalam taala. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Yuk sambil dibuka nanti, sambil nunggu sambutan kita ngobrol dulu. yang diimpikan oleh kita semua adalah keluarga yang di dalam rumahnya mampu dia mengatakan baiti jannati sebagaimana keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu. Maka mari kita sama-sama menyimak rangkaian tabligh akbar dengan tema meraih cinta Allah dalam kasih sayang keluarga yang akan diantarkan langsung oleh dua panelis kita, yaitu Ustadz Kode Muslim dengan bidadarinya tercinta Teh Yunda. Dengan ini kami Iya, persilakan. di sini udah jam 4:16. Yang ini apa itu? Sama aja. Akan diantarkan Baik, bismillah. Kedengeran jelas, Ibu? Kelihatan? Tenang. Kenapa? Berdiri. Niatnya ngaji kan, bukan ngelihat si Koko. Jadi majelis ilmu itu yang saya tahu tempat menyucikan jiwa, bukan tempat mencuci mata, ya. Berdiri. Emang boleh? Bentar ya, ini cek dulu bisa ditinggiin atau enggak ya. Tuh kan. Puas Ibu. Maaf ya Bu ya. Sudah?
Yuk kita buka dulu dengan doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Jadi gimana? Oh gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Kita berkumpul di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, juga bersama orang-orang yang baik. Semoga ini membuat kita pulang nanti dalam keadaan yang baik, husnul khotimah pada akhirnya ya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami wabil khusus kepada para asatiz, alim ulama, kiai. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini dan yang menjadi wasilah diadakannya majelis ini. Bunda-bunda dari BKMT Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Kolaka, ketupatnya Ibu Hajah Marlina. Tahu ketupatnya Bu? Ketua panitia. Saya juga baru tahu ya. Insyaallah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini dan ketuanya dipimpin oleh Bu Hajah Andi Wahidah. Bunda sehat selalu. Dan juga ada Bu sekretarisnya. Ada bocorannya tuh. Ibu Sri Rauda Bunah. Insyaallah. Baik-baik semuanya dari pertama kami datang jemput ke Kendari sampai nyampe ke sini, Masya Allah. Mohon maaf banyak merepotkan ya. Dan juga para pemimpin-pemimpin kami di sini tadi dikabarkan Pak Sekda baru saja datang hadir. Izin terima kasih diizinkan ngaji di sini. Juga dari pihak kepolisian Pak, terima kasih telah mengamankan kami atas izin Allah, alhamdulillah. Dan juga izin jika ada yang namanya belum bisa kami sebutkan, tidak mengurangi rasa hormat kami karena yang paling penting dimuliakan Allah ya, bukan disebut sama si Koko ya. Ya si Koko mah begini aja. Kalau engkongko kan biasanya jualan handphone betul. Ya. Kalau ini pengen ngaji ya. Mau tukar tambah Ibu Bapak? Barangkali sekalian ya. Tapi di masjid nggak boleh jual beli ya. Ini masjid atau bukan sih? Oh lah, oh berarti boleh jual beli ya. Tapi kita di sini pengen ngaji ya. Baca dulu sekali lagi Bu judulnya. Berarti udah pada berkeluarga? Belum? Ada yang jomblo? Wah, udah makan siang? Udah makan siang belum? Belum? Wah, harus ada yang nafkahin ini. Ya. Angkat tangan yang jomblo. Kurang tinggi angkat. Yang jomblo. Tak dulu, sabar ya. Tolong bedakan jomblo dengan janda Bu ya. Iya sih sama-sama single ya. Semoga anugerahkan oleh Allah pasangan yang soleh ya. Tapi mohon tenang karena saya bertanya seperti tadi bukan untuk menafkahi kalian ya. Bukan ya. Saya sudah datang dengan bidadari saya soal. Kenapa sih blo? Insyaallah. Baik, bismillah. Ya sudah, buat yang belum nikah, mudah-mudahan jadi ada bekal untuk nanti mengarungi bahtera mahligai rumah tangga, noktah merah perkawinan.
sinetron zaman dulu. Yang nyengir pasti udah tua ya. Saya juga udah tua berarti ya. Jadi ciri-ciri orang sudah tua itu ada 3 katanya Bu. 1, cepat lupa. Yang kedua sama ketiga, saya lupa, maaf ya. Berarti saya juga udah tua ya. Baik, bismillah. Saya pengen mulai dari kabar yang tidak enak dulu. Kabar buruk dulu. Kabarnya sahih tapi diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Muslim. Seingat saya, tolong dikoreksi nanti ya. Seingat saya ini dari sahabat Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Bahwa auqamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya beliau menceritakan bahwa syaitan dari golongan bangsa jin itu juga kerap berkumpul, bermajelis ya. Dan apa yang mereka bicarakan, salah satunya bahasannya adalah mereka menyampaikan prestasi mereka dalam menggelincirkan anak Adam tentunya. Maka ada yang berkata, aku berhasil membuat seorang manusia mencuri. Kata pemimpin syaitonnya, bagus, tapi ada lagi enggak yang lebih baik? Ya. Aku berhasil membuat sesama manusia saling membunuh. Bagus, tapi ada yang lebih baik lagi. Siapa? Silakan sampaikan. Sampai ada yang berkata dari golongan syaitan, dari golongan bangsa jinnya berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Kata pemimpin syaitonnya, ni'ma syaiton anta. Sebaik-baiknya syaiton adalah kamu. Lihat ya, kenapa bangsa jin itu jadi prestasi besar. Bahkan kita tahu ada jin yang namanya jin dasim. Tugasnya memang ngeganggu rumah tangga. Jadi kalau misalkan lagi ngelihat pasangan kok tidak secantik tetangga sebelah, itu kerjaannya. Ya. Kesalahan kecil terus dipanas-panasin, ya. Dan yang baik-baik di luar dibikin selalu terlihat jauh lebih indah. Yang haram-haram dianggap lebih indah. Ya, itu tugasnya. Kenapa? Karena jelas mafsadatnya, kerusakannya dari rusaknya rumah tangga itu banyak, rembetnya kemana-mana. Bisa jadi perceraiannya memang dalam Islam bukan sesuatu yang diharamkan. Walaupun tentu itu harus jadi pilihan terakhir. Jangan karena ada berondong naksir lebih muda, lebih ganteng, bukan karena itu, gak boleh. Ya. Maka bisa jadi tidak diharamkan dalam Islam, tapi bisa membuat satu sama lain kalau udah jomblo lagi tergelincir kepada dosa, anak-anaknya kehilangan pegangan. Nauzubillah. Ada kejadian, mohon maaf ya, anak wanita, anak perempuan karena ngelihat kelakuan ayahnya jahat ke ibunya, gak cuman akhirnya membuat orang tuanya berpisah, tapi si anaknya berkesimpulan laki-laki itu jahat, sehingga akhirnya dia, mohon maaf ya, tertariknya ke sesama perempuan. Asalnya dari satu ya. Kan yuk kita lihat ya. Sedangkan kenapa itu yang paling dirusak? Kita mikir ya, pergaulan zaman sekarang sudah baik atau menurut kita mengkhawatirkan? Jawab. Pernah bertanya tidak kepada Allah atau ke diri sendiri? Ya Allah, sebetulnya kau pingin pendidikan itu adanya di mana sih? Apakah tinggal kita punya uang, bawa ke pesantren, ketemu kiainya, Pak Kiai, tolong lulus anak saya jadi soleh ya? Apa seperti itu? Gimana caranya? Kadang satu kiai ngurus 1000 anak Bu. Dan Pak Kiainya punya keluarga sendiri, punya anak-anak sendiri. Apalagi kalau ternyata nggak boarding, nggak asrama. Ketemu gurunya sebentar, lebih sering di rumah sebetulnya. Karena tidak nginep di sekolahnya. Ya. Terus berarti Allah pengennya di mana? Jawabannya saya yakin semuanya udah pada hafal ayatnya. Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat ke-74 nih.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Kok bukankah itu ayat untuk supaya punya pasangan, anak-anak yang jadi penyejuk mata? Ayat tentang keluarga? Oh iya. Betul, ayat tentang keluarga supaya hangat gitu ya, hangat, menyejukkan mata, adem ayem. Tapi lihat, ditutup oleh apa? Oleh Allah. Lil muttaqina imama. Untuk membuat satu, muttaqin, orang yang bertakwa, atau dua, imama. Imam, pemimpin. Bahkan kalau lebih tinggi lagi berarti pemimpinnya orang-orang bertakwa. Ya. Dan Allah ternyata nitipinnya ada di ayat tentang keluarga. Sehingga yuk, lebih masuk akal bagi kita sepasang suami istri berikhtiar menyolehkan anaknya. Daripada satu kiai nyolehin 1000 anak. Itu gimana ceritanya? Kata Allah sanggupnya 2, nanti 2 anaknya. Kata Allah dia sanggup 13, pasti 13 anaknya. Dikira itu semua kebetulan, gak ada. Kenapa kamu hamil lagi? Kebablasan, gak ada. Ya, udah Allah takdirkan. Ya, lihat ya, semua kisah kehamilan di dalam Al-Quran, nyaris semuanya kisah kehamilan yang tidak masuk akal. Ya, betul? Coba lihat, anaknya Imron dan Hana, Maryam. Apakah beliau punya suami? Apakah mohon maaf ya, pernah disentuh oleh laki-laki? Enggak. Jadi itu Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, kita tahu ada kisah-kisah Nabi Adam lebih luar biasa lagi. Enggak ada ayah ibunya, langsung. Ya. Jadi banyak kisah-kisah kehamilan di Al-Quran lebih banyak yang enggak masuk akal daripada yang normal. Ya. Istrinya Nabi Zakaria lama menantinya, puluhan tahun. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, ibunda Sarahnya lama menantinya. Bahkan lebih dulu ibunda Hajarnya, baru nanti ibunda Sarahnya ya, belakangan. Ya, maka tuh lebih banyak yang masuk akal, karena emang benar-benar menentukan. Bahkan pernah ada pertanyaan, mohon maaf ya, ini yang untuk yang sudah menikah. Ada yang bertanya, apa hukumnya di dalam Islam azl? Tahu azl? Mohon maaf ya, yang laki-laki setelah ketika hubungan suami istri tidak dikeluarkan di dalam tapi di luar. Ada anak di bawah umur gak sih? Maaf ya. Tapi ketika ditanya kayak gitu, apa coba jawaban Rasul? Itu tidak ada kaitannya. Kalau kata Allah sudah mau jadi. Ya. Mau mohon maaf pakai alat kontrasepsi atau apapun, enggak jadi. Karena toh memang secara medis, walaupun mohon maaf ya keluarnya di luar, tetap aja kan ketika sudah terjadi pertukaran cairan ya udah bisa ada. Karena hanya butuh satu sel dari satu sel sperma dari ratusan juta yang dihasilkan laki-laki bertemu dengan satu telur itu dari ratusan juta, hanya butuh satu yang ketemu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, jadinya ya. Jadi ternyata izin sekali lagi kita kembali. Yuk di keluarga ya. Karena yuk sekarang kita mikir lagi. Kalau pengen jadi koki yang hebat, ada sekolah masak NHI Bandung. Ya. Pengen jadi ahli bahasa Inggris, ada sekolah sastra Inggris S1-nya. Pengen jadi arsitektur, ada sekolahnya. Tapi kalau pengen jadi ayah yang baik, ibu yang baik, ada sekolahnya. Sedangkan Islam punya ilmu untuk itu. Ya. Apalagi sekarang disibukkan dengan gimana nih harus punya rumah, kalau enggak diledekin tetangga, harus punya kendaraan. Ya. Sedangkan ternyata Allah menginginkan pendidikan generasi itu adanya di keluarga, ya, keluarga, ya, punya rumah, pendidikan menghasilkan tadi lil muttaqina imama. Sekarang punten berkeluarganya
hanya karena alasan naksir, cantik, dia hidungnya lancip kayak prosotan TK misalkan ya. Si cowok itu alisnya seperti ulat bulu ya. Wanita itu tinggi, putih, langsing, mirip sekali dengan bihun ya. Ya. Hanya karena tertarik masalah fisik, boro-boro mikirin nanti ngedidik gimana, ilmunya seperti apa, syariatnya, aturannya dalam Islam seperti apa. Tahu-tahu izin mohon maaf ada keturunan. Dan mulai rewel, ilmunya nggak tahu, apa yang harus diajarin nggak ngerti. Teladan siapa yang harus diikutin nggak tahu, siapa aja yang harus diteladani juga. Anak rewel, terus gimana? Ya sudah, kasih handphone, YouTube misalkan. Maka gimana ceritanya anak kita nanti lebih mengenal tokoh-tokoh kartun daripada sebaik-baiknya teladan. Sedangkan Imam Malik bin Anas pernah menasehati, gurunya Imam Syafi'i ya. Beliau menasehati kayak gini. Siapapun, kapanpun, dimanapun, ditantang semuanya oleh beliau. Tidak akan mungkin mengubah generasi jadi baik, mustahil, gak usah mimpi, ditutup oleh beliau. Kecuali satu caranya. Apa caranya? Dengan menggunakan cara sebaik-baiknya manusia, mendidik sebaik-baiknya generasi. Siapa sebaik-baik manusia? Jelas Rasulullah Muhammad SAW. Siapa generasi terbaik yang beliau pimpin langsung? Para sahabat. Ya. Seperti itu. Sehingga gini kok ada menurut peneliti, menurut profesor, menurut psikolog dari universitas. Jangan gampang silau. Beneran. Karena Islam terlalu sempurna untuk tidak diikuti. Ya. Kadang sederhana ya. Sampai ada kemarin tokoh di televisi bertanya. Saya sempat lihat potongannya. Tokoh di Indonesia, tapi bertanya di suatu acara, bertanya kepada seorang ustadz, tolong bujuk saya agar mau sholat. Gitu katanya. Ya. Dan guru kita memberikan jawaban yang baik, Masya Allah. Tapi saya pernah mendapat jawaban yang lain. Ketika ada yang bertanya kayak gitu, tinggal ditanya balik, Pak, yang bertanya tadi mohon maaf, Anda bakal mati? Ya. Sukses pengen. Mulia ingin? Tentu. Di dunia saja atau di dunia dan akhirat? Dunia dan akhirat tuh. Bahagia pengen? Pengen, mana ada orang pengen menderita? Maka ketahuilah Pak, manusia paling sukses, paling mulia, paling jadi manfaat dan jadi kebahagiaan banyak orang, beliau Rasul sholat. Maka izin Pak, kita mati bakal nih. Sukses pengen, mulia pengen, contohnya ada. Tapi gak mau ngikutin contoh beliau. Berarti selama ini kita berusaha bahagia dengan caranya siapa? Pantesan sejauh ini berapa kali keinginan kita dikabul masih belum bahagia. Ngarang sih berarti cara bahagianya. Petunjuk terbaiknya ada, gak mau ngikutin. Pantes bingung. Kenapa saya udah kaya masih stres? Kenapa saya udah punya ini masih belum bahagia? Karena sebaik-baiknya contohnya tidak diikuti. Ya, balik lagi. Jangan terlalu mudah silau dengan yang katanya dari peneliti, enggak, bismillah. Karena petunjuk dari Islam sudah Masya Allah terlalu sempurna. Ya, tinggal kita mau ikutin atau tidak. Akhirnya ada yang komplain, kok nanti dulu. Masa semuanya serba Al-Quran dan Sunnah? Ini 14 abad loh selisihnya kita dengan Nabi. Zaman lebih canggih. Gak bisa dong Quran dan Sunnah melulu. Apa jawaban guru kami waktu itu? Silakan bawakan masalah paling sulit zaman sekarang. Kami bisa bawakan masalah yang lebih rumit zaman dahulu dan sudah selesai dengan Quran dan Sunnah. Yuk renungkan. Mudah gak bagi Allah? Sampai sekarang masih ada wahyu yang baru. Al-Quran jilid 2 gitu. Ya. Ternyata ada surat ke-115 setelah Anas. Mudah gak bagi Allah? Gampang kalau Allah mau. Kenapa tidak ada? Cuman Al-Fatihah sampai Anas doang. Karena demi Allah, dari Al-Fatihah sampai Anas cukup untuk jadi pegangan kita, petunjuk sampai hari kiamat. Demi Allah.
Atau bayangkan, mudah nggak bagi Allah Rasul masih hidup hingga hari ini? Mudah, orang umur di tangan Allah kok. Atau mungkin kalau perlu ada Rasul yang setelah Muhammad SAW, setelah Rasul kita dibuat ada Rasul yang baru, juga mudah bagi Allah. Tapi kenapa sudah Allah wafatkan Rasul kita? Karena jawabannya sama. Karena petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW cukup untuk jadi pegangan kita sampai hari kiamat. Tinggal kita mau ikut atau enggak, ayo. Renungan ya. Kok zaman sekarang canggih loh. Duit 1.500.000 bisa bawa pulang mobil. Gimana caranya? Mau nggak mau bunga, leasing, kredit. Iya. Dan sekarang masjid banyak tidak? Banyak. Al-Quran banyak tidak? Di handphone masing-masing ada Al-Quran? Insya Allah. Kadang bahkan di satu masjid banyakan Al-Qurannya daripada orang yang sholatnya. Betul? Sedangkan kualitas manusia zaman sekarang dengan zaman itu, Nabi dan para sahabatnya, lebih bagus kualitasnya siapa? Kita atau para sahabat? Tahukah kita kapan Al-Quran mulai jadi buku, mushaf ya? Kan Rasul kan didatangi malaikat Jibril kan gak dikasih buku, nih baca, enggak kan? Tapi dibacakan, Rasul ulangi, baru nanti di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jadi mushaf ya, satu buku. Tahukah kita di zamannya Sayyidina Utsman Islam sudah seluas apa? Bayangin ya, Jazirah Arab. Bukan cuma Mekah Madinah, sekarang 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait tuh 7 negara. Negeri Syams, sekarang 4 negara. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Ya. Persia, Iran dan Irak. Romawi Selatan udah takluk. Afrika sebelah utara 5 negara. Dimulai dari paling kanan yang berbatasan langsung sama Palestina, Mesir, Libya, Tunisia nyelip di atas, Aljazair, Libya. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, paling kanan, paling kiri Maroko. Ya. Oh, udah Islam semua itu. Tahukah kita Pak Bu, di daerah seluas itu sudah ada berapa Al-Quran yang ada di seluruh daerah itu? Baru ada 5. 5. Oh, mereka semua kok kualitasnya pada hebat-hebat manusianya, kadang ngikutin Al-Quran. Loh, mereka nggak pegang Al-Quran masalahnya. Kita bisa beli Al-Quran di mana-mana. Nggak pegang Al-Quran juga bisa download di handphone, betul? Apa yang bedain berarti? Inilah ya, karena kan kata perintah membaca di dalam Al-Quran kan ada 2. Ada Iqra, ada Utlu. Contoh di surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Utsluma ya. Utlu, bacalah. Apa bedanya? Kalau Iqra baca, ada bacaannya atau ada suaranya, kita tinggal ulangi. Tapi kalau Utlu itu dia membaca karena memang sudah ada di kepala, dihafal. Maka kita lihat, kok di Indonesia kan juga sekarang banyak penghafal. Ini dia, kalau penghafal sekarang yang penting hafal dulu. Artinya belakangan ngamalin apalagi ya. Ada di sini yang hafal surat Al-Falaq, angkat tangan. Hafal? Tolong bacakan tapi terjemahan bahasa Indonesianya, bukan Arabnya. Bingung ya. Kok bisa lebih hafal Arabnya ya? Itulah Allah ya. Padahal kita bukan orang Arab. Ya, sedangkan penghafal zaman dulu mereka tidak akan maju menghafal ayat selanjutnya sebelum ayat itu selesai mereka amalkan. Nancep senancep-nancepnya di hati. Ya. Ya, tapi mulai dari keluarga dulu ya. Bu, saya mau tes ibu-ibunya dulu ya. Karena ibu-ibu kadang memang diberikan kelebihan oleh Allah di lisannya. Dalam sehari 21.000 kata. Kalau laki-laki bisa cuman 6.000, 7.000. Betul? Bu. Kalau dikejar anjing, ibu mesti apa? Lari.
ya. Perhatikan. Ibu dengan anjing larinya lebih cepat siapa? Terus fungsinya ibu lari apa, Bu? Ya kan? Yang penting bunyi dulu, mikirnya nanti belakangan. Ya. Tes lagi, Bu ya. Tes lagi. Bu, apakah ibu ingin punya suami yang jujur? Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu siap jika suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Sebetulnya, Bu, 2 bulan yang lalu, udah ya. Ternyata dia sudah, sinetron lah. Tenang, Bu ya. Allah yang jaga, bismillah. Yakinilah pasangan kita adalah jalan dari Allah untuk kita tambah mudah ke surganya Allah. Kita tidak mungkin baik sepenuhnya, kita juga tidak mungkin zolim dan jahat sepenuhnya. Maka mandangnya jangan selalu dengan pandangan hak kamu, hak aku ini, kewajibanmu ini. Kalau hak dan kewajibanku ini tidak bisa terpenuhi, masih banyak yang mau. Apalagi yang jadi perbandingannya drama Korea, aduh beda. Jadi drama mah habis kecelakaan juga masih make up, Bu. Bangun-bangun di rumah sakit, ya. Yuk lihat selalu dengan pandangan pasanganku ini adalah jalan bagiku untuk tambah mudah ke surganya Allah. Ya. Jika kebaikannya muncul dan kita syukuri itu, dapat pahala dari syukurnya. Bukan kalau berfirman la in syakartum la azidanakum. Kalau bersyukur nanti ditambah nikmatnya. Dan jika kekurangannya muncul, bahkan itu menyakiti satu sama lain, berarti itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kita butuh digugurkan dosanya buat nyampe ke surga. Nah, kalau misalkan udah jadi apapun yang terjadi dengan pasangan kita, kalau gak jadi pahala, jadi penggugur dosa. Terus kita masih terus-menerus berusaha mencari yang lain, nyari yang lebih baik. Yuk tanyakan pada diri sendiri. Mungkin sejauh ini bukan surga yang kita tuju. Cuman pengen senang-senang di dunia. Bismillah. Ya. Investasi lah, kalau sekedar naruh anduk di kasur, ngambil baju nggak dirapihin lagi, buka laci nggak ditutup lagi, udah bismillah. Ya. Kurangnya lebihnya jadi kebaikan. Dan sampaikan, kalau misalkan pasangan kita bertanya, manggilnya di sini apa kalau ke suami? Abang. Apa? Ayah gitu, ayah ya, ayah. Nyesel gak sih menikahi aku? Pernah nanya gitu gak ke suami, Bu? Pernah? Atau jangan-jangan ibu yang nyesel? Misal ya, jawabnya sederhana ya. Menyesalkah engkau menikahi? Jawab sederhana, para laki-lakinya. Istriku, ketahuilah, yang mempersatukan kita bukan niat dan keinginanku, kehendak dari Allah. Di mana sebelum aku menikahimu, aku memohon kepadanya, meningkatkan takwa kepadanya, maka Allah yang persatukan. Masalahnya satu, Allah, dia yang paling tahu wanita mana yang paling tepat untuk menggandeng tanganku ke surganya dari miliaran wanita. Dan Allah juga yang paling tahu, paling sayang, paling baik. Gak mungkin sengaja menjauhkan yang baik, gak mungkin sengaja mendekatkan yang buruk. Maka setelah aku memohon, meminta kepada Allah, lalu Allah sandingkan engkau denganku, maka ketahuilah, engkaulah dari miliaran wanita yang dipilih oleh Allah untuk paling tepat menggandeng tanganku ke surganya. Ya. Meskipun syahwat dan mataku berkata, di depan ada yang lebih muda, di kantor ada yang lebih bohai, dan dia juga tertarik kepada aku. Enggak. Kalau memang yang lebih cantik di luar itu adalah yang paling tepat untuk aku ke surga, kenapa kamu yang jadi pasanganku di hadapanku saat ini? Sederhana. Aku tidak jadi dengan yang lain, bukan masalah aku mau tidak mau, bukan. Karena di hadapan yang maha baik dan maha tahu, engkau yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Maka tidak ada penyesalan bagiku mencintaimu dan menikahimu. Ngomong kayak gitu ya, bisa enggak? Tergantung ya, kalau habis ditransfer baru bisa ya.
Bismillah lah, gak rugi. Punten ya. Kok tapi dia selingkuh. Semenjak diselingkuhi ibu jadi rajin tahajud, gak pernah bolos majelis taklim, mulai berpakaian syar'i, mulai belajar Quran, bacaannya lancar, mulai hafal, bahkan mendakwahkan dan mengajarkannya. Bismillah. Bisa jadi gara-gara diselingkuhi itu surga ibu lebih terjamin daripada istri-istri lain yang suaminya setia. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak perlu bertanya kepada suami, ayah kenapa nggak selingkuh? Nggak gitu konsepnya bos ya. Ya kan penggugur dosanya beda-beda masing-masing ya. Bismillah, tenang aja. Bu, Insya Allah. Suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Maaf ya. Karena ini ujian Bu, karena kadang kita suka tertarik dengan yang palsu-palsu. Masa sih kok? Contoh, ketemu teman-teman nih kayak gini. Tiba-tiba ada yang berkata, ibu kok setiap hari ibu tambah muda aja ya? Menurut ibu ucapan itu asli? Tolong, mana yang dari dunia medis? Tolong jelaskan gimana caranya tambah muda setiap hari. Tolong jelaskan. Nggak bisa. Tapi kita mudah percaya bukan? Apalagi lagi sendirian di toilet sambil ngaca. Iya juga ya. Keriput tidak bisa berbohong. Mau dipakaikan solasiban. Ingat, karena Allah tidak memandang itu semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa ya. Yang paling mulia. Tenang aja. Apalagi hati-hati. Sekarang sering ada udang di balik bakwan. Agar silaturahmi tidak terputus. Tuh kan, menyebar ternyata di sini ya. Ganti. Agar silaturahmi tidak terputus, sedekah dulu 100. Nah, gitu ya. Lagian hati-hatilah Bu, pujian makhluk mah kadang standar. Bu, ibu kok awet muda sih? Usianya berapa sih Bu? Kok bisa aja? Aku udah 42 tahu kok. 42? Masa sih? Kayak 41,5 loh Bu. Setengah tahun Bu. Ya elah Bu. Ya udahlah Bu ya. Udahlah, yang penting jadi amal soleh setiap hari. Yuk dikejar. Gak mau, aku sekarang udah sukses. Aku bisa ganti suami kapan saja. Nyari berondong yang lebih muda. Mau nyampe ke gimana lah, udahlah bapak-bapak gitu. Capek, gitu-gitu aja dunia. Orang tuh penasaran, orang pengen kaya tuh alasannya cuma satu. Tahu tidak apa? Karena belum pernah kaya. Udah itu aja ya. Makanya ada istilah OKB, betul? Apa OKB? Orang kaya blow on. Sadar, orang yang udah kaya asli tahu. Tempe bacem yang nyaris basi atau daging import steak, tenderloin, wagyu, satu porsi 1,5 juta. Dia tahu bedanya cuma 5 cm. Di sini doang lidah ya. Kalau dia cadel berarti 3 cm bedanya. Begitu ketelan gak ada bedanya mau kenyang makan tempe sama kenyang makan daging. Sama. Apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Dah. Ini makanan mahal banget kok. Oh iya nanti keluarnya wangi. Enggak ada. Tetap aja bau. Dah gitu. Ya. Sepatu ibu yang 50.000 sama yang 50 juta tetap parkir di depan. Gak akan nginjek karpet. Dan dijamin sholatnya lebih susah khusyuk daripada yang gak pakai sendal bagus. Ya. Silakan kejar keutamaan saf paling depan, saf para malaikat. Saya di pintu aja. Sehingga kalau pas lagi ruku masih ada. Sami Allah liman. Ya, tenang aja. Jam tangan 35.000 sampai jam tangan di Jakarta yang 5 miliar sama. Buat lihat waktu juga. Kalau mobil saya paham. Mobil mahal memang larinya lebih cepat daripada murah. Kalau jam tangan coba jawab. Memangnya jam tangan mahal muternya lebih cepat daripada yang murah? Enggak kan? Pak, jam tangan Bapak 5 miliar tuh apa kelebihannya Pak? 1 jamnya setara 5 menit kok. Rusak berarti jam Bapak. Ya, ngapain masih dipakai?
Dah sama aja. Dan yang paling sakit hati itu adalah orang-orang yang diuji oleh Allah. Udah beli barang mahal, orang tetap gak percaya kalau dia pakai barang mahal. Tuh paling kasihan. Ada kan orang kayak gitu? Ada. Wajahnya tuh kayak menuliskan KW gitu di jidatnya gitu ya. Kayak kurang pantas gitu. Ya. Sampai ada kawan demi mencegah hinaan orang, dia beli jam tangan mahal, takut dihina. Bonnya, setruk pembeliannya dikantongin kemana-mana. Capek beneran, insya Allah. Enggak, gitu-gitu aja. Udah mah akhirnya dipuji, ternyata muji pengen minjem duit, capek. Gimana cara kita bahagiain manusia seluruhnya? Gak bisa. Ya, bukan berarti gak boleh punya, enggak. Tapi kalau punyanya hanya untuk dipuji makhluk, capek beneran. Gitu-gitu aja. Yuk, secukupnya. Karena yang penting cukup, betul? Udah, ya. Maka semoga Allah limpahkan keberkahan pada majelis ini ya. Saya mau lanjutkan selanjutnya kepada bidadari saya pencinta. Apa sih blog? Silakan saya. Alhamdulillah, terima kasih sayang atas kesempatannya, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Yunda doakan semoga yang dapat jawab salam dengan penuh semangat, semoga suaminya nggak kawin lagi, amin. Bapak-bapak yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan istrinya insya Allah pulang-pulang jadi makin perhatian, gak bawel lagi. Amin, insya Allah. Ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fakihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya Rabbal. Masya Allah, tabarakallah. Seru ya Bu kalau kita bahas tentang cinta. Cie. Ibu-ibu sudah menikah berapa tahun? 5. Berarti hampir sama kita. Bunda sama Koko alhamdulillah sudah menikah kurang lebih 4 tahun. Jadi masih seumur jagung, masih so sweet good gitu kalau kata anak muda. Ada yang sudah di atas 5 tahun, angkat tangannya ibu-ibu, gak usah malu Bu. Ya. Jangan pura-pura amnesia udah bersuami ya Bu ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini Pak kalau lihat kode ini suka lupa. Ibu udah menikah? Apakah saya sudah menikah? Ada yang sudah di atas 5? Coba angkat tangannya ibu-ibu. Alhamdulillah. Di atas 10 tahun ada? Masya Allah. Di atas 15 tahun ada? Wah. Pertanyaannya begini, karena tema kita meraih ridha Allah dalam kasih sayang dalam keluarga kita. Kita kepengen baiti jannati itu ada dalam keluarga kita. Rumahku adalah surgaku, bukan kebalikannya. Rumahku adalah nerakaku. Bapak-bapak kalau lebih senang nongkrong di kantor bersama teman-teman, lebih senang nongkrong di tempat mungkin sepak bola, lebih senang mungkin nongkrong dengan teman-teman mana saya? Warung kopinya kan gitu. Itu berarti mungkin bapak-bapak ini kurang nyaman Bu berada di dalam rumah.
ibu lebih demen nongkrong lama-lama di kafe? Ibu, di sini ada kafe bu? Wow, udah baru aman. Ya, kalau lebih senang ibu-ibu nongkrongnya di mall, bisa jadi itu ciri-ciri mungkin bu, rumah kita belum menjadi miniatur surga. Pertanyaan Yuda satu, kita kepengen rumah kita ini adalah miniatur surga. Kita lihat bagaimana sifat-sifat penduduk surga. Yang pertama, bidadari surga itu khairatun hisan. Mereka itu khair, baik lagi cantik. Baik lagi cantik. Pertanyaannya sederhana, kita sebagai istri sudah jadi istri yang baik dan cantik belum? Sudah? Sudah jadi baik dan cantik belum? Aduh, tertekan jawabnya. Sekarang ke sebelah kanan. Ada yang sudah menikah bapak-bapak? Alhamdulillah ya, sebagian. Nah, ada istri di rumah pak? Ada? Ibu di rumah sudah jadi istri yang cantik? Atau seringnya pakai daster atau pakai baju seksi? Dasternya daster yang bagus atau yang bolong? Berarti belum jadi istri yang cantik, mohon maaf ya. Ini kadang-kadang kita kebalik ya. Ibu-ibu ini kalau mau pergi pesta, masya Allah, Syahrini pun kalah gitu ya. Dandanannya masya Allah, belum alis matanya, belum celaknya, belum eyeshadownya macam-macam. Tapi kalau di rumah, pas suaminya lagi menatap ke wajahnya, astagfirullah, rambutnya kayak singa, nafasnya kayak naga, belum matanya melotot ke suaminya. Apa? Allah, kita kepengen bawa miniatur surga. Di Quran surat Ar-Rahman, ciri-ciri bidadari surga 2, khairatun hisan. Khair dia baik, hisan dia cantik jelita. Yang pertama, kebaikan akhlak itu sangat penting ya. Kita bahas dulu yang pertama bu, kebaikan akhlak. Baik, nanti kita bahaslah yang dasar itu. Yang pertama, kebaikan akhlak. Pak, ini yang bapak-bapak dulu ya. Halo pak. Sekarang bapak-bapak kalau dipanggil istri, panggilannya apa pak? Pergi kau ambilkan 2 ke 1. Masih gitu pak? Apakah ada panggilan mesra pak dari istri sampai sekarang? Bapak polisi gimana? Saya jadi takut. Bapak polisi gimana? Istri panggilnya apa pak? Abi, masya Allah. Abi, masya Allah. Mungkin bapak yang baju putih istri panggil apa? Mas, my dream mas. Kalau bapak yang sebelah kiri istri panggilnya apa? Saya ayam deh, ada yang dipanggil ayam deh. Kalau bapak MC Ustaz dipanggil istri ada ya? Panggilnya Abai. Abai. Abai itu panggil saya. Saya. Tepuk tangannya boleh? Ini baru TOP BGT. Sesuai. Pas berarti Ustadz yang jadi moderatornya. Ustadz yang memoderatori, Ustadz yang mengamalkan miniatur surga. Abai ya? Abai. Abi saya. Ibu-ibu, sekarang pertanyaannya. Ibu-ibu manggil suaminya apa bu? Ayah. Sayang. Biasanya sayang itu untuk yang 1 tahun sampai 5 tahun. Ya. Ada yang lain ibu-ibu? Apa? Ibu ini. Ibu sayang. Kenapa Yuda tanya seperti ini? Akhlak itu lebih baik daripada
bumbunya langsing kayak bihun, kalau dipandang adem kayak AC, tinggi, kurus, langsing seperti kipas angin kan gitu. Tapi kalau tiap hari membuat kita marah, jengkel, kesal, tidak mau nurut kepada suami, apakah cinta itu akan tetap bermekaran di hati bapak-bapak? Berat jawabnya, karena habis ini diomelin sama istrinya gitu. Ya. Jadi yang pertama, akhlak kita kepada suami kita itu dulu yang harus kita perhatikan sebelum penampilan kita. Suami makin mencintai istrinya ketika istri benar-benar memperlakukan suaminya bak raja. Tahu raja, Bu? Kalau minum diambilkan airnya. Ada yang masih ngambilin minum suaminya? Alhamdulillah, Pak, kata ibu-ibu masih diambilin Bapak polisi minumnya? Kadang-kadang. Ya, Bu, ini kalau kami belajar tentang parenting rumah tangga dengan guru-guru, sederhana kata guru, kalau kepengen kamu, walaupun kamu capek berdakwah, minimal pulang ke rumah kamu ambilin air minum, berikan langsung kepada suamimu, itu terdapat pahala di dalamnya. Memuliakan suami bak raja. Tidak hanya memanggil dengan nama yang terbaik, tapi juga memperlakukan suami kita dengan perlakuan yang baik. Jadi ini muhasabah untuk kita semuanya. Bahkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ibu-ibu ini buat ibu-ibu dulu ya. Halo ibu-ibu, masih ada? Jangan bergosip, ya. Saya doakan yang bergosip nanti sariawan. Yang bergosip suaminya kawin lagi. Astagfirullah. Sudah fokus dulu ke sini. Kita pengen belajar bareng-bareng jadi bidadari khairatun hisan. Simak dulu pelan-pelan sedikit lagi, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kepengen mendapatkan ridho suami kita, Rasulullah Muhammad SAW memberikan satu perumpamaan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, apa kata Rasul? Seandainya aku boleh memerintahkan seorang manusia untuk sujud kepada manusia lainnya, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Seandainya diperbolehkan agama, tapi kita nggak boleh sujud kecuali hanya sujud kepada Allah. Itu hadis itu ibrohnya apa? Untuk menunjukkan betapa besar keutamaan ridho suami terhadap istri. Bu, mau masuk surga? Betul. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau ibu-ibu pengen masuk surga, dari pintu yang mana saja silahkan ibu-ibu pilih. Syaratnya gampang sekali. Yang pertama, ibu melaksanakan sholat 5, berpuasa pada bulan, taat kepada. Yang keempat, menjaga kehormatan, memelihara kemaluan kita agar tidak melakukan kemaksiatan atau perzinahan. Gampang sekali, Bu. Poinnya adalah salah satunya taat kepada suami. Bahkan kata Rasul, kalau diperbolehkan sujud, kudu sujud kita sama suami kita. Jangan nanya ya Bu, tapi suami yang bagaimana dulu Teh Yunda? Ini kalau dengerin curhatan ibu-ibu kan gitu ya sayang. Kan ibu yang pilih suami. Iya, kalau ibu-ibu dikasih nasihat seperti itu suka bilangnya, ih Teh Yunda mah enak, suaminya kayak Kodenis. Kalau suami saya kayak Fir'aun Teh Yunda. Bohong, Bu, bohong. Ya. Suami saya kejam Teh Yunda, suami saya nggak romantis, pokoknya kayak Fir'aun Teh Yunda. Bohong. Kenapa? Kalau suami ibu seperti Fir'aun, nama suami ibu yang dituliskan di dalam Al-Quran. Misalnya contohnya siapa? Jono gitu. Cuman kurang martabat ya Bu. Ya. Karena tidak ada yang melebihi kezoliman Fir'aun, maka ibu-ibu jangan samakan suami ibu seperti
Fir'aun. Hati-hati kita ini, Bu. Ya. Jadi yang pertama, jaga akhlak kita, berikan perlakuan terbaik untuk suami kita. Yang kedua, sekarang hadisnya untuk bapak-bapak. Tenang, Bu, saya bela, Bu, jangan tegang banget. Ini Teh Yunda nggak pro ibu-ibu banget nih, dari tadi kami terus yang dipojokin. Tenang. Hadisnya balance, hadisnya adil. Hadis riwayat At-Tirmizi tadi buat ibu-ibu supaya nurut sama suami, supaya taat sama suami. Sekarang gantian buat bapak-bapak. Bapak-bapak pun pasti sudah lebih paham. Kata Rasulullah Muhammad SAW yang maknanya, kalau kita pengen lihat siapa yang paling baik akhlaknya di antara kamu, coba lihat bagaimana akhlaknya terhadap istri dan keluarganya. Hati-hati. Kalau kita pengen lihat ini Kodenis serius orang baik atau enggak, dilihat dari siapa, Bu? Tanya istrinya, tanya Teh Yunda, tanya Yunda bagaimana Kodenis ini. Kalau istrinya bilang Masya Allah, Kodenis ini enggak pernah marah, Bu, selalu sabar, Bu, selalu maafkan, Bu, insya Allah dia termasuk yang dibilang Rasul, termasuk kepada orang yang akhlaknya baik. Jangan kita lihat, oh di kantor dia dipuji-puji, ya. Di kantor dia dianggap sering traktir teman, tapi ke keluarga dia pelit, kagak pernah ngajak makan malam keluarganya. Hati-hati. Kesempurnaan akhlak seorang laki-laki itu dilihat bagaimana dia memuliakan istri dan anak-anaknya, keluarga, Bu. Ya. Miniatur surga ada dalam keluarga kita. Kesuksesan negara ini ada dari keluarga kita. Kalau keluarga kita berantakan, aku yakin di kantor berantakan. Bu, ibu kalau misalnya di rumah lagi berantem sama suami, kira-kira di kantor bagaimana moodnya? Buruk pasti. Semua kena semprot, bawahan kena semprot, anak-anak murid kena semprot, betul? Bahkan anak sendiri pun kena semprot, ya kan, Bu? Bapak-bapak pun sama. Kalau bapak-bapak ini sedang berantem dengan istrinya, lalu pertengkaran itu dibawa ke dalam kantornya, aku yakin kerjaannya gak akan selesai, gak akan beres. Pikirannya ada di dalam rumahnya. Maka hati-hati, kita saling bahu-membahu. Dengan hadis riwayat At-Tirmizi ini menyadarkan kita, ibu-ibu sekalian, yang istri tunduk patuh kepada suami, yang suami tetap memuliakan istri. Dengan begitu kita saling memuliakan, kita saling membahagiakan. Itulah nanti ujungnya sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan itu adalah perjuangan berdua, bukan cuman sendiri. Betul ibu-ibu? Betul? Makanya coba kita lihat apakah kita hidup bersama atau tinggal bersama. Angkat tangan yang sudah menikah ibu-ibu. Ya, sekarang lihat ya Bu. Ini perbedaan orang yang hidup bersama dengan orang yang tinggal bersama. Yang pertama kita lihat, kalau hidup bersama, dia makan di meja yang sama, saling berbicara, matanya saling menatap, saling suap-suapan makanan, tanya, enak sayang, enak bidadariku, kan gitu. Ya, itu orang kalau hidup bersama. Kita lihat, kalau orang tinggal bersama, makan di meja yang sama, tapi saling main HP di antara satu dengan yang lain. Yang satu pengen ngajak ngobrol, yang satu sibuk dengan HP-nya. Kagak tahu dia sedang chattingan, mungkin dengan orang lain. Itu orang yang tinggal bersama, tidak saling bicara, tidak saling bercengkrama, tidak saling berkomunikasi. Pernikahan awet selain karena iman dan takwa, juga karena komunikasi yang baik antara kita dengan pasangan. Kalau pernikahan sudah tidak saling bicara, maka hati-hati Bu, ada yang harus diperbaiki. Karena kata Ustadz Salim Afila, kadang-kadang berbicara yang tidak penting dengan pasangan, bercanda yang tidak penting dengan pasangan, itu penting.
Saya ulang ya Bu, kadang-kadang berbicara yang tidak penting dengan pasangan itu penting. Insya Allah. Biar pada bangun semuanya. Contohnya misal, sayang lucu ya, Masya Allah kucingnya gitu. Iya ya lucu banget gitu. Itu kan kadang-kadang tidak penting. Tapi kalau kata Ustadz Salim Afilah justru itu penting. Coba kita bilang, sayang lucu ya Masya Allah kucingnya. Terus dia, biasa aja kali. Gimana ibu-ibu? Bete, marah, langsung tidur di luar si bapak. Ya kan? Makanya berbicara yang tidak penting dengan pasangan justru itu penting kalau kata Ustadz Salim Afilah. Itulah yang membedakan kita hidup bersama atau tinggal bersama. Bagaimana kalau sekarang aku tinggal bersama bukan hidup bersama Teh Yunda? Sekali lagi pernikahan adalah sesuatu yang diperjuangkan bersama. Bukan hanya istri yang berjuang, tapi suami juga harus berjuang. Bukan hanya suami yang perhatian, tapi istri juga harus perhatian. Karena kita dengan pasangan itu selayaknya pakaian. Bu, apa fungsinya pakaian? Yang pertama, menutupi. Yang kedua, fungsi pakaian memperindah. Ya, jadi tugas kita dengan pasangan menutupi kekurangan satu sama lain. Pasti kita nggak sempurna, pasangan kita juga tidak sempurna. Tugas kita menutupi kekurangannya, tugas dia juga menutupi kekurangan kita. Kalau mertua kita tanya, bagaimana suamimu? Emak kita nanya, bagaimana suamimu? Baikkah kepadamu? Walaupun mungkin kurang perhatian, kita tutupi aibnya. Masya Allah, Alhamdulillah mak, dia telah perlakukan saya dengan baik. Dia telah menjadi suami yang baik. Kita tutupi kekurangan suami. Selama dia tidak menyiksa fisik kita atau KDRT. Selama dia tidak menyuruh kita untuk musyrik, menduakan Allah. Selama itu kita harus taat kepada suami kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi yang pertama, kebaikan akhlak lebih utama daripada kebaikan paras. Baik, kita lihat khairatun hisan, cantik jelita. Sekarang yang kedua, kita kepengen bawa miniatur syurga. Berarti penduduknya harus jadi penduduk syurga. Bapak-bapak karakternya seperti lelaki di dalam syurga. Ibu-ibu karakternya seperti bidadari di dalam syurga. Maka untuk menjadi perempuan yang cantik kudu punya apa Bu? Kudu punya modal Bu. Cantik butuh modal gak Bu? Tuh ini saya bela nih Bu. Skincare mahal gak Bu? Berarti bapak-bapak sisihkan sebagian rezekinya, bantulah ibu-ibu ini agar bisa tampil cantik di hadapan khusus untuk bapak-bapak. Ya, karena cantik butuh modal bos kan gitu. Skincare juga udah pada mahal ya Bu ya. Ya. Maka ibu-ibu hati-hati karena kita kepengen bawa miniatur syurga, ketentraman itu di dalam rumah-rumah kita. Yuk benahi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11-nya. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubah keadaan dirinya. Bu, rumah tangga kita sudah kacau. Kalau kita mau berikhtiar merubah keadaannya, insya Allah kun fayakun. Betapa banyak pasangan yang sudah hampir bercerai memutuskan untuk rujuk kembali. Kenapa? Karena dua-duanya mau berubah. Dua-duanya mau belajar. Dua-duanya mau memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Betapa banyak seorang pasangan yang sudah berada di depan pengadilan tapi akhirnya memilih untuk memperbaiki pernikahan. Kenapa? Istri, suami berjanji, aku akan memperbaiki diri. Aku akan berusaha lebih baik lagi. Kita bareng-bareng ya sayang.
kita pertahankan rumah tangga ini sampai ke dalam syurga. Betul, Bu? Iya. Ayo, apa yang disukai suami kita? Suami kita suka kalau kita pakai baju merah misalnya. Pakai jangan, Bu? Pakai. Tapi kan saya nggak suka baju merah, Teh Yunda. Demi ridho suami kita. Bu, bayangkan, Bu, ketika kita sedang sakaratul maut, kemudian suami kita mengatakan, aku ridho kepadamu, wahai istriku. Bu, istri yang sudah mendapatkan ridho daripada suaminya, di mana tempatnya, Bu? Insya Allah ke surganya Allah. Kalau kepengen masuk surga bagi para wanita gampang sekali. Taat kepada Allah, taat kepada suaminya, tetap taat kepada orang tuanya, dan tetap melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan. Itulah syarat agar kita bisa memilih pintu surga dari pintu yang mana saja. Jadi kalau mulai sekarang tanya sama suami kita, sayang, iya, senengnya apa? Kalau makanan senengnya apa? Coba tanya. Oh, senengnya Indomie. Bikin Indomie Senin sampai Ahad kan gitu. Ya. Sayang, coba tanya, Bu. Ya, senengnya aku pakai baju warna apa? Kata suaminya, aku seneng kalau kamu pakai gamis. Pakai, Bu, insya Allah, bismillah. Sayang, senengnya kerudungnya bagaimana? Kok Denny selalu bilang, sayang, Buya itu lebih seneng kalau Muya pakai kerudung segi 4. Ini saya pakai kerudung segi 4, Bu. Cie. Itu bentuk kita menyenangkan suami, itu termasuk cara kita menggapai ridho Allah. Bu, perempuan ini gak neko-neko kok. Yang pengen nikah gak neko-neko. Cukup kita taat kepada Allah, jalankan kewajiban kita kepada Allah, dan kita taat serta menyenangkan suami kita. Insya Allah terbuka jalan tol untuk ibu-ibu semua. Tanya, senangkan suami kita, layani dia seperti raja. Bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW, ketika suami kita meminta jatah, mohon maaf, minta jatah bukan duit ya, Bu, mungkin jatah biologis. Meskipun ibu-ibu sedang berada di dapur, sedang masak nasi goreng, apapun itu, apa kata Rasul? Tinggalkan. Bagaimana kalau sedang berada di atas kuda? Tinggalkan, layani suamimu. Karena besar sekali keutamaan untuk melayani suami. Ya, mudah tidak, Bu? Insya Allah sebenarnya perkaranya mudah. Hanya yang membuat sulit karena ego kita. Kok enak banget Teh Yunda, apa-apa suami. Kapan dia juga perhatian ke aku? Bu, halo Bu, serius pengen masuk surga? Iya, muliakan suami kita. Ya. Coba ibu-ibu buka Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ada yang hafal? Yuk, biar semangat yang hafal Quran surat Ar-Rum ayat 21 maju ke depan. Boleh foto duluan sama Ko Denis. Mau? Tentunya bersama dengan saya juga, Bu. Bukan berdua, bertiga sama saya. Aduh, kalau bertiga siapa setannya ya, Bu? Bercanda. Ada yang hafal? Boleh sini maju. Yang laki-laki boleh, ibu-ibu boleh, adik-adik kita yang perempuan boleh. Yang hafal boleh maju ke depan. Ada yang bisa? Ayo sini, maju. Ya, sini, maju ke depan sini. Saya kasih keistimewaan bagi penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran selalu saya sampaikan tidak bosan-bosan, hidupnya pasti selalu diutamakan oleh Allah. Pasti selalu dibukakan jalan oleh Allah dan dimuliakan Allah. Sini, mana adik kita tadi yang hafal? Sini Bu. Ya, bismillah. Masya Allah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. HP-nya bawa Bu. Nanti difotokan saja. Ya, boleh sini Bu. Sini samping Bu. Sini.
Baik, bismillah kita dengarkan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu, sesuai janji Yunda, boleh ada yang bisa memfotokan kami, mendokumentasikan, mungkin sahabat Ibu, itu di belakang HP-nya si Ibu ya. Minta tolong. Ya. Ibu mau foto di sini? Saya kasih kuis lagi mau? Kuisnya tentang Al-Qur'an apa tentang drama Korea? Baik, yuk bismillah. Ya, duduk. Jazakillahu khairan Ibu, Masya Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Makasih ya Bu. Baik, barang-barang kita baca boleh? Boleh. 1, 2, 3. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Apa kata Allah? Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang pertama, Dia menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Bu, coba kita bercermin. Kalau kita bercermin, wajah siapa yang kelihatan? Jawab ibu-ibu. Wajah siapa? Jadi kalau suami kita pemarah, mungkin karena kita belum jadi istri yang sabar. Kalau suami kita, mohon maaf, mungkin kurang setia, mungkin kita kurang perhatian, mungkin servisnya pun kurang, ya. Balikkan saja ke diri kita. Jangan sibuk mencari kambing hitam, ke diri kita saja. Banyakin tobat, banyakin PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Insya Allah mudah bagi Allah membolak-balikan hati pasangan kita. Jadi Allah menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Itu yang pertama Bu. Diingat-ingat agar kita sibuk memperbaiki diri kita sehingga Allah mudahkan pasangan kita pun jadi baik. Yang kedua, agar kamu cenderung kepada pasanganmu. Bu, kita dulu pertama kali menerima pasangan kita karena ada kecenderungan tidak? Betul? Ada kecenderungan tidak? Misal,
kayaknya dia tipe aku banget deh, ya kan? Putih, ganteng, itu kecenderungan bukan Bu? Iya. Sampai sekarang kecenderungan itu masih ada tidak? Kalau sudah tidak ada, coba perbaiki lagi hubungannya. Karena kata Allah, untuk terwujud nanti sakinah, mawaddah, warahmah, pasangan itu saling cenderung, bukan saling menjauh. Kalau Ko Denis tidak ada, saya merindukannya. Cie. Kalau Ko Denis belum pulang, saya tak bisa tidur. Itu cenderung, Bu. Kayak Ko Denis, ketika makan tadi saya berjauhan dengan beliau, beliau cari-cari mana istriku, itu disebut cenderung. Kalau sekarang ibu lagi makan bakso, bodoh amat, kagak ada suami, makan saja. Atau suaminya belum datang, masih parkirin mobil, ibunya sudah kelaparan, suami datang, bakso ibu sudah habis. Berarti tidak ada kecenderungan. Sementara kata Allah, yang termasuk tanda-tanda kebesaranku, yang pertama diciptakan dari jenismu sendiri, yang kedua dibuat rasa saling cenderung satu sama lain, yang ketiga agar kamu merasa tentram. Apa Bu? Tentram, nyaman, tenang. Coba jawab secara serempak, di dekat suami nyaman atau tidak Bu? Di ketiak suami nyaman atau tidak Bu? Alhamdulillah Pak, berarti cintanya masih bersemi. Bapak-bapak, kalau di ketiak si ibu gimana Pak? Aduh Teh Yunda, gimana ya? Belum mandi lagi, habis masak langsung ngorok. Ya kebayang lah itu, ya. Jadi kalau kita dengan pasangan itu masih nyaman berdekatan, insya Allah miniatur surga ada di dalam rumah kita. Yang terakhir, agar terwujud rasa kasih dan sayang. Jadi pernikahan harus ada cinta di dalamnya. Dan cinta itu bukan sesuatu yang bisa tumbuh sehari dua hari, tapi harus dirawat, ditumbuhkan, disuburkan. Bahkan kata para ulama seperti ini, bukan petir dan geledek yang menyuburkan tanaman, melainkan air hujan dengan ketuduhannya, itulah yang menyuburkan tanaman. Maksudnya seperti apa? Wahai bapak-bapak, kalau pengen nasihati ibu-ibu, bukan dengan bahasa yang keras, lagi suara yang menggelegar, intonasi yang di atas rata-rata, bukan. Karena bukan petir dan geledek yang menyuburkan tanaman, tapi air hujan dengan keteduhannya, dengan kasih sayang dan cinta, itulah yang membuat ibu-ibu insya Allah mau nurut kepada bapak-bapak. Ibu-ibu pun seperti itu, tapi mau nurut kepada bapak-bapak. Ibu-ibu pun seperti itu. Itulah ada bapak-bapak. Ibu-ibu pun seperti itu.
menginspirasi dan bisa kita amalkan. Kita jadi wanita yang lebih baik lagi, bapak-bapak jadi suami yang lebih memuliakan istri dan anak-anaknya di rumah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gun, kita tutup dulu dengan doa ya. Silakan, mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, sama-sama bermunajat ke sisi Allah. Bagi yang memiliki hajat masing-masing, disuarakan dalam hatinya. Allah pasti mendengar doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami sanggup untuk bangun mendirikan salat tahajud ya Allah. Ya Allah, dekatkan kepada kami sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, dan di sini kami juga memohon bersama-sama seluruhnya ya Allah. Kami mohon selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka dari kezaliman Zionis Israel laknatullah. Menangkan kaum Islam dari kezaliman para penjajah yang menzalimi agama kami ya Allah. Dan hancurkan musuh-musuh Islam yang membunuh saudara-saudara kami dan menistakan agama kami ya Allah. Dan jadikan saudara-saudara kami yang Kau tentukan harus wafat di sana, jadikan seluruhnya syahid dan husnul khatimah ya Allah. Dan ya Allah, izinkan kami bisa selalu berada di pihak yang selalu Engkau ridhoi ya Allah. Kami yakin Islam akan Kau menangkan kembali ya Allah. Namun jangan biarkan kami berpindah atau tergelincir kepada pihak yang Engkau tidak ridhoi ya Allah. Ya Allah, sayangi dan muliakan kedua orang tua kami. Angkat tinggi derajatnya, ampuni dosa-dosanya, terima seluruh amal solihnya, dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi beliau-beliau ya Allah. Muliakan guru-guru kami, berikan balasan terbaik untuk siapapun yang menjadi jalan ilmu bagi kami ya Allah. Kami juga memohon anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, wal hafidh hafidhah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Dan jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih ayah, ibu, abang, kakak yang dimuliakan oleh Allah. Semoga yang hadir di sini pulang dalam keadaan seluruh dosanya sudah Allah ampuni. Semoga Allah selalu jaga kita, jaga pemimpin-pemimpin kita, dan jadikanlah siapapun yang menjadi wasilah diadakan majelis ini, Allah muliakan seluruhnya. Ya Allah, kami mohon maaf atas segala kekurangan, seluruhnya datang dari kekurangan diri kami. Jika ada kebaikan, seluruhnya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tiin dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam kok ada kajian satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan